Oke, selamat malam teman-teman Katolik Fit di seluruh Indonesia dimanapun kita berada. Pada malam hari ini kita akan memulai talk kita yang berikutnya mengenai eh, tema pernikahan, perlukah dan bagaimanakah menjaga eh, kekudusan. Pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa, Ruko Riko Arifano dari komunitas Domus Cordis Jakarta. Beliau ini adalah seorang suami dan wirausahaan yang telah melayani orang muda lebih dari 25 tahun. Sejak menjadi pembicara di usia 19 tahun, ia telah diundang ke berbagai negara untuk mewartakan kabar gembira, khususnya tentang iman Katolik, discernment, servant leadership, serta teologi tubuh dan aplikasinya, terkait identitas laki-laki dan relationship. Kerinduannya adalah melihat gereja Katolik dipenuhi oleh orang muda yang menjadi santo-santa modern. Pada tahun 2007 bersama beberapa orang sahabat, ia mendirikan komunitas Domus Cordis yang saat ini juga berkembang di Sydney dan beberapa desa di Jawa. Komunitas ini telah bermitra dengan berbagai keuskupan dan paroki dalam menginspirasi orang muda untuk mengubah dunia dalam Kristus. Di sela-sela kesibukannya, ia biasa dijumpai sedang duduk menikmati secangkir kopi sambil membalas email dan like video foto istrinya di Instagram. Sebelum kita masuk ke dalam acara kita pada malam hari ini, marilah kita pertama-tama mungkin memulai acara kita dengan doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan telah Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini. Pada malam hari ini kami akan kembali melakukan bincang-bincang kami melalui acara Victor. Kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami dan membimbing kami dalam acara ini sehingga kami dapat mengerti segala sesuatu pengajaran yang diajarkan dan dapat masuk ke dalam hati kami dan tertanam dan dapat menjadi benih yang tumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mohon Kau juga memberkati pembicara kami pada malam hari ini. Koriko, semoga segala sesuatu yang diajarkannya dapat berasal dari Engkau dan sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Semua doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sembah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Koriko, mungkin saya persilakan. Halo, Bro Farid. Iya. Kita bisa mulai nih atau gimana? Boleh kok. Langsung aja ya. Iya. Oke, baik. Hari ini temanya adalah pernikahan. Lalu kita mau sama-sama ngelihat perlukah dan bagaimana menjaga kekudusan. Oke, temanya nih berat-berat ringan ya. Maksudnya secara umum praktis pernikahan. Tapi kalau kita bicara tentang kekudusan di dalam pernikahan langsung rasanya jadi berat. Saya akan coba share beberapa poin terkait kekudusan di dalam pernikahan ini, tapi saya akan ngambil dari dua sudut aja, karena sebetulnya ini topik yang sangat luas, sangat panjang, sangat lebar, dan saya percaya pasti banyak teman-teman semua mungkin yang sudah menikah, ataupun yang masih jomblo, dan melihat pengalaman kesaksian hidup pernikahan orang tuanya juga pasti bisa memperkaya sharing-sharing kita malam hari ini. Tapi saya mau mulai dari janji pernikahan. Oke, kalau teman-teman ini ada yang memperhatikan janji pernikahan atau mungkin ada yang sudah menikah juga, janji pernikahan itu kalau yang sekarang ya lebih banyak itu pihak suami, calon suami atau calon istri itu mengucapkan sendiri janjinya gitu. Jadi dia ngarang tuh biasanya ada tulisan, ada rumusan tertentu, lalu dia perlihatkan ke Romo, lalu si Romo nanti ACC gitu. Oke,
boleh atau nggak boleh gitu. Nah, sebetulnya janji pernikahan ini merangkum semua yang mau kita wujudkan di dalam kehidupan pernikahan. Nah, kalau kita lihat janji pernikahan yang versi yang lebih zaman dulu, itu biasanya di dalam sebuah sakramen pernikahan, itu bentuknya bukan si calon suami atau calon istri membacakan, tapi berupa pertanyaan gitu. Jadi misalnya romonya yang nanya gitu ya, apakah kamu bersedia untuk menerima, disebut namanya siapa sebagai istrimu, bla bla bla. Lalu pihak mempelai yang laki-laki atau yang perempuan bilang, iya saya bersedia. Dari kata itulah, dari kata bersedia itulah kita kemudian banyak mendengarkan istilah I do ya, kalau kita nonton film-film tentang pernikahan di luar negeri gitu ya, seringkali diungkapkan dengan istilah I do gitu. Nah, I do itu kan maksudnya adalah saya bersedia gitu. Nah, tantangannya adalah mengatakan I do, mengatakan saya bersedia, tapi kalau saya mengatakan saya bersedia, itu tidak menjamin bahwa saya mampu. Tidak menjamin bahwa saya bisa. Oke. Yang pasti mengatakan I do atau mengatakan saya bersedia itu membuat kita jadi punya tanggung jawab. Tetapi tidak memastikan bahwa kita sanggup melakukan itu. Tapi kata I do, kata saya bersedia, itu memastikan bahwa saya punya tanggung jawab. Nah, tantangannya itu terjadi kalau saya bilang bersedia, tapi saya nggak sanggup untuk menjalankan tanggung jawab itu. Itu kan jadi masalah besar. Oke, saying I do itu nggak bikin kita jadi capable, tapi saying I do itu bikin kita jadi accountable. Problemnya adalah accountable tapi nggak capable. Wah, itu bikin pernikahan kita akhirnya jadi penuh tantangan dan naik turun penuh dengan berbagai pergumulan. Padahal sebetulnya pernikahan itu adalah sarana di mana Tuhan mau mengundang kita untuk makin hari menjadi makin kuat, makin bahagia, dan makin kudus di hadapan Tuhan. Santo Yohanes Paulus II pernah mengatakan bahwa masing-masing dari kita di dunia ini punya 3 macam panggilan sebetulnya. Panggilan yang pertama adalah yang dia sebut sebagai universal call of holiness. Semua orang dipanggil untuk hidup suci. Nah, panggilan yang kedua adalah bagaimana mengejar kekudusan itu lewat pilihan hidup seperti apa. Jadi konteks yang pertama itu nggak hilang ya, mengejar kekudusan, tapi mengejar kekudusannya itu diwujudkan lewat apa? Lewat menikah atau selibat. Oke, ada 2 pilihan, menikah atau selibat. Nah, lalu kalau seorang sudah memilih karena dia mau menanggapi panggilan Tuhan lewat menikah atau selibat, baru yang ketiga yang Yohanes Paulus II bilang adalah panggilan unik dari masing-masing pribadi bagaimana mereka berperan di dunia ini. Oke, kami di komunitas sering menyebutnya life mission. Masing-masing dari kita punya unique mission. Oke, sebagai imam atau sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai biarawan, biarawati, tetapi fungsi apa yang dijalankan oleh dia? Nah, tapi semuanya itu berada di dalam satu konteks besar, universal call of holiness, panggilan universal menuju kekudusan. Jadi, semua pilihan yang kita buat di dunia ini adalah pilihan yang kita buat karena kita mau menanggapi undangan Tuhan untuk hidup kudus. Termasuk pernikahan. Jadi, menikah itu pertama-tama bukan soal aku nanti bisa happy sama siapa, atau punya rumah kayak gimana, punya anak berapa, nanti liburan mau kemana. Tetapi gambar yang paling mendasar dari pilihan untuk menikah atau pilihan untuk hidup selibat adalah ini adalah caraku untuk bergerak menuju kekudusan. Karena ini panggilan mendasar kita semuanya untuk hidup kudus. Nah, maka kalau begitu,
kita perlu melihat bagaimana pernikahan ini bisa menjadi sarana yang Tuhan pakai supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan. Nah, saya akan lihat dari dua aspek aja. Satu aspek sakramen, satu aspek kehidupan sehari-hari. Oke, lalu nanti kita akan bisa tanya jawab dan diskusi. Sakramen. Oke. Efesus 5 ayat 2 itu Paulus menjelaskan tentang gambaran suami dan istri. Oke, kalau kita baca Efesus bab 5 itu ya ayat 20-an akhir 20 sampai ayat 33 itu kalau nggak salah itu bicara panjang lebar tentang pernikahan. Nah, di tengah-tengahnya waktu lagi ngomong panjang lebar soal pernikahan, Paulus menyelipkan sebuah kalimat begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Paulus mau ngasih lihat bahwa pernikahan itu bukan cuma soal cowok dan cewek, bukan cuma soal laki-laki dan perempuan, tapi pernikahan itu soal Kristus dan jemaat. Artinya pernikahan itu bukan cuma soal seorang laki-laki mencintai dan seorang perempuan mencintai, tetapi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing menjadi tanda dan sarana rahmat Allah bagi satu sama lain. Nah, ini langsung ya membawa pernikahan dari yang cuman soal relasi dua orang langsung menjadi ilahi, karena dengan demikian tiba-tiba aja pernikahan ini diangkat derajatnya menjadi ungkapan kehadiran Allah. Nah, orang tuh seringkali berpikir begini, Allah merit itu kan cuma sekedar tanda tangan akte doang gitu ya, atau sekedar pengesahan seorang imam kita bawa di pemuka agama. Kalau dalam konteks Katolik ya kita bicara tentang imam, romo, lalu dikasih berkat, itu kan cuma pengesahan aja supaya tercatat secara administratif. Nah, ini saya pikir kesalahan besar banget. Sehingga banyak orang berpikir bahwa sakramen atau enggak sakramen itu enggak penting. Padahal kalau kita mau bicara tentang sakramen pernikahan sebagai sarana menuju kekudusan, waduh, kita nggak pernah bisa lepas dari sakramen. Nggak pernah bisa lepas dari sakramen. Sakramen ya, itu berasal dari bahasa Latin sacramentum. Sacramentum itu artinya solemn oath, sumpah yang resmi, sumpah yang agung, sumpah yang mulia. Nah, sumpah itu kan ikatan perjanjian yang begitu kuat gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam sakramen pernikahan, itu yang terjadi tuh ya, itu waktu masing-masing mengungkapkan janji pernikahannya atau sumpahnya, itu yang dilakukan itu sama kayak orang di pengadilan. Satu tangan diangkat, lalu satu tangan lagi dia taruh di atas kitab suci. Satu tangan diangkat, satu ditaruh di atas kitab suci, lalu si laki-laki atau si perempuan ngomong, dengan ini saya nyebut namanya, lalu menerima kamu, memilih kamu, sebut namanya, untuk menjadi istriku, aku berjanji mencintai kamu di dalam suka dan duka, untung dan malang, sakit, sehat, dan sebagainya. Janji itu dia ucapkan, itu nggak asal ngomong tuh. Karena tangan kiri di atas kitab suci, tangan kanan diangkat begini. Apa sih artinya? Banyak dari kita nggak sadar, orang pikir itu cuma sekedar ritual. Padahal itu ya menghadirkan Allah dengan luar biasa. Gini, kalau saya di pengadilan gitu ya, taruh tangan saya di atas kitab suci gitu, lalu menjadi saksi gitu di pengadilan, itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu begini, kalau tangan saya ditaruh di atas kitab suci, artinya janji yang saya ucapkan, kata-kata yang saya ungkapkan, itu saya letakkan di dalam konteks ikatan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi begini, kalau kitab suci bilang, kamu harus jujur. Lalu kenyataannya saya nggak jujur, maka apapun konsekuensi dari ketidakjujuran yang tercatat dalam kitab suci, itu akan terjadi di dalam hidup saya. Tapi apapun konsekuensi berkat misalnya dari kejujuran saya, apapun yang tertulis dalam kitab suci, itu juga akan terjadi di dalam hidup saya. Jadi waktu saya taruh tangan saya di atas kitab suci,
lalu saya bilang, aku akan mencintai kamu ke calon istri saya, itu ya, saya lagi mengatakan begini, maka semua janji Tuhan tentang cinta yang tertulis di dalam kitab suci ini, kalau saya menjalankan cinta seperti yang saya katakan, maka seluruh kepenuhan janji Tuhan terkait cinta yang tertulis dalam kitab suci ini, semuanya akan digenapi di dalam hidup saya. Kalau Tuhan bilang kamu mencintai, maka kamu akan mendapatkan berkat berlimpah-limpah, maka berkat itu akan saya terima. Kalau Tuhan bilang tentang cinta itu, kalau kamu mencintai, maka kamu akan bahagia, maka seluruh janji kebahagiaan itu akan Tuhan tuang ke dalam hati saya. Tapi lawannya adalah kalau misalnya saya melanggar janji yang saya ucapkan, maka apapun yang tertulis di dalam kitab suci terkait dengan pelanggaran saya, kalau misalnya nih ada kutuk yang menyertai pelanggaran saya, maka kalau saya melanggar, maka kutuk itu akan digenapi terjadi di dalam hidup saya. Jadi teman-teman semua, sakramen itu luar biasa powerful. Karena apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dengan tangan di atas kitab suci, itu mengikat seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya sakramen itu menjadi sangat powerful. Karena kalau kita menghidupi janji kita, maka semua janji Tuhan akan berkat, rahmat, dan penyertaan Dia juga nggak akan meninggalkan kita, tapi akan menyertai kita terus seumur hidup kita, sehingga kita akan menghidupi semua yang Tuhan janjikan bagi kita. Sayangnya banyak orang nggak menyadari pentingnya sakramen. Dan orang seringkali hanya berpikir bahwa sakramen itu sekedar ritual. Betul, yang dilihat oleh mata itu sebuah ritual. Tetapi iman kita mengatakan bahwa di balik ritual itu ada rahmat Tuhan yang begitu dahsyat. Ada kekuatan ikatan janji Allah yang mengikat hidup kita dengan begitu kuatnya pada saat kita mengucapkan sumpah itu di hadapan Tuhan, di hadapan imam, dan di hadapan orang banyak. Maka saya selalu mengatakan bahwa orang-orang yang masuk ke dalam pernikahan di dalam sebuah sakramen itu nggak perlu takut, karena bersama dengan sakramen itu, ada kekuatan Tuhan yang maha dahsyat yang menyertai hidup kita, sehingga kekuatan itu memampukan kita untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu, which is holiness, kekudusan. Maka kekudusan di dalam pernikahan itu disil, dimeteraikan lewat sakramen yang kita terima. Karena sakramen itu menjamin bahwa kalau kita setia menjalankan pernikahan seperti yang kita janjikan, maka Tuhan juga setia menjalankan semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena kita membawa diri kita masuk ke dalam perjanjian bersama dengan Tuhan. Tantangannya atau masalahnya seringkali adalah begini. Kalau saya janji ke teman-teman semua yang ada di sini misalnya, janjinya begini. Kalau teman-teman semua selesai acara ini, saya akan berikan teman-teman semua di tempat ini giro atau cek yang tulisannya angkanya 1 miliar. Lalu saya tanda tangan. Saya kasih ke semuanya, saya kirim ke alamat semuanya. Lalu apa yang teman-teman semua lakukan? Ya, teman-teman cuma lihat-lihat aja, simpen ya sekali-sekali kalau lewat bank, coba-coba dicairkan gironya gitu ya. Tapi nggak ada yang nganggap serius mungkin. Kenapa? Karena teman-teman semua pikir, ya si Riko, mana punya dia duit segitu banyak misalnya. Palingan ketawa-ketawa aja. Tapi kalau misalnya ceknya itu yang ada co-signer. Co-signer itu artinya penanda tangan satu orang lagi yang menjamin. Jadi gironya itu, cek itu ditanda tangan sama saya nih. Sama satu lagi yang tanda tangan Bill Gates misalnya. Wah, begitu teman-teman terima, itu ya langsung besok ya.
bawa ke bank langsung dicairin langsung. Kenapa? Karena percaya bahwa oh ini bener nih ada duitnya. Kenapa? Karena yang tanda tangan Bill Gates, bukan cuma si Rico. Teman-teman, di dalam sebuah sakramen ada satu tanda tangan Tuhan. Sakramen itu bukan cuma soal satu cowok dan satu cewek yang mengikatkan diri, tetapi satu cewek dan satu cowok yang masuk ke dalam perjanjian dengan mengundang Allah untuk mengikat perjanjian itu, sehingga perjanjian itu menghadirkan Allah sendiri sebagai penjamin bahwa apa yang diucapkan kita di dalam sakramen, kalau kita setia terus mengundang Allah untuk menghadirkan kekuatan menjalaninya, maka Tuhan pasti akan memberikan rahmat yang diperlukan. Tuhan nggak akan lalai karena dia udah tanda tangan di situ. Janji Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kalau saja kita menyadari kekuatan, kedahsyatan dari sakramen pernikahan. Dan sakramen itu adalah foundation, dasar yang teguh untuk kita melangkah di dalam pernikahan. Banyak dari kita yang nggak berpikir serius tentang sakramen. Sakramen itu ya, kalau kita perhatikan, semua dinamika atau semua sakramen yang lain di dalam gereja itu diberikan oleh imam. Sakramen baptis misalnya dituang oleh imam gitu ya. Sakramen confirmation, penguatan misalnya ya, krisma itu diberikan oleh imam atau uskup, bahkan karena minyaknya diberkati dulu oleh uskup, atau sakramen yang lain, imamat, perminyakan dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan, sakramen pernikahan itu tidak diberikan oleh imam. Makanya kalimatnya saling menerimakan sakramen. Karena materi dari sakramen itu apa? Ya orangnya. Suami menjadi sakramen bagi istri, istri menjadi sakramen bagi suami. Artinya, suami menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi istri, istri menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi suami. Mereka diundang untuk memberikan diri bagi satu sama lain di dalam cinta, sedemikian rupa, nggak habis-habisnya sampai maut memisahkan. Dengan demikian, seluruh kehidupan mereka menjadi kehidupan yang tugasnya adalah mencintai sampai sehabis-habisnya. Bukankah ini yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib waktu dia mencintai sehabis-habisnya? Itu sebabnya pernikahan menjadi sakramen dan menjadi perjalanan yang membawa kita kepada kekudusan. Karena di dalam sakramen pernikahan, suami dan istri itu ya diutus sama Tuhan untuk menjadi perpanjangan cinta Tuhan bagi satu sama lain. Suami menjadi tanda dan sarana cinta Tuhan bagi istri, istri menjadi tanda dan sarana cinta Tuhan buat suami. Dan karena cinta Tuhan itu nggak ada habis-habisnya, maka cinta suami kepada istri itu juga nggak akan ada habis-habisnya. Cinta istri kepada suami nggak akan ada habis-habisnya. Pertanyaannya, kok kadangkala kita melihat cintanya habis? Seakan-akan istri nggak tahan lagi sama suami, mau meninggalkan suami. Atau suami yang nggak tahan, mau meninggalkan istri. Tuh, buktinya ada yang habis. Ya habis. Tentu habis. Kalau nggak terus-menerus mengundang Tuhan untuk mengasihi, mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita, supaya hati kita penuh cinta terus bagi pasangan kita. Kita tuh nggak bisa mencintai, kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Surat Yohanes, 1 Yohanes 4 mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Jadi kita nggak bisa mengasihi kalau Allah nggak lebih dahulu mengasihi kita. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita mau mengasihi istri atau mengasihi suami, tetapi kita sendiri nggak menimba kasih Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Akibatnya, hati kita kosong. Nggak penuh dengan cinta Tuhan.
Waktu hati kita nggak penuh dengan cinta Tuhan, kita nggak mampu mencintai pasangan kita dengan kelemahan dan dengan kerapuhannya. Kenapa? Karena cinta kita nggak cukup. Kenapa cinta kita nggak cukup? Karena kita nggak melekat sama Tuhan. Itu sebabnya panggilan jadi suami atau panggilan jadi istri, karena itu adalah panggilan untuk mencintai seumur hidup, nggak ada habis-habisnya. Maka masing-masing pribadi, suami dan masing-masing istri, harus juga nggak ada habis-habisnya menimba cinta Tuhan di dalam hidup mereka. Maka suami perlu banyak berdoa, istri perlu banyak berdoa, suami perlu banyak baca kitab suci, istri perlu banyak baca kitab suci, suami perlu banyak menimba kekuatan dari ekaristi, istri juga begitu. Sehingga masing-masing hati mereka itu ya terus-menerus penuh dengan cinta. Waktu hati mereka terus-menerus penuh dengan cinta, mereka bisa mencintai satu sama lain tanpa ada habis-habisnya. Ini artinya masing-masing harus terus-menerus melekat, harus terus-menerus membuat hatinya itu terbuka dan menimba cinta Tuhan setiap hari di dalam hidup mereka. Karena kalau mereka nggak menimba cinta Tuhan dalam hidup mereka, at some point dalam perjalanan pernikahan mereka, mereka akan menemukan susah banget untuk mencintai pasangannya. Sebetulnya kalau ada orang yang bilang susah banget untuk mencintai pasangannya, letak tantangan yang pertama tidak terletak pada pasangannya. Sebetulnya terletak pada diri sendiri. Artinya, aku kurang cinta dari Tuhan. Karena kalau aku penuh dengan cinta Tuhan, aku selalu punya cinta untuk mencintai pasanganku. Nah, dinamika tugas, perutusan, undangan untuk mencintai satu sama lain yang memaksa suami istri untuk terus-menerus menimba cinta dari Tuhan, ini adalah proses yang mau nggak mau akan menguduskan suami dan istri setiap hari. Setiap hari akan menyucikan dan menguduskan mereka. Yang terjadi, tapi yang sering terjadi adalah, saya masuk ke praktisnya, yang tiap hari sering kali terjadi adalah kalau orang tuh masih di perjalanan gitu ya, perjalanan, maksud saya perjalanan tuh perjalanan menuju ke altar gitu. Masih mau misa, mau terima sakramen, itu kan biasanya dalam perjalanan tuh di aisle, di lorong gereja, maju ke depan, mungkin diiringi oleh lagu itu biasanya tuh ada banyak kerinduan di hati si calon suami atau di hati si calon istri. Ada kerinduan. Wah, aku ingin punya idealisme. Pernikahan itu maunya begini. Pernikahan itu maunya begitu. Aku nanti mau begini. Idealisme tentang pernikahan. Ada kerinduan. Lalu nggak tahu kapan setiap orang itu biasanya proses perubahannya itu terjadinya beda-beda. Tetapi biasanya mulai berbeda tuh dari yang tadinya kerinduan menjadi ekspektasi. Ekspektasi itu maksudnya begini. Kerinduan itu umum. Aku memimpikan sebuah pernikahan yang begini. Tapi ekspektasi itu aku mengharapkan pasanganku melakukan ini atau melakukan itu untuk memenuhi mimpiku. Oke, ada bedanya ya. Yang tadinya cuma kerinduan, sekarang menjadi ekspektasi. Yang tadinya aku cuma punya idealisme tentang sebuah pernikahan, lalu dalam perjalanan pernikahan biasanya mulai bergeser tuh. Aku jadinya meletakkan ekspektasi itu pada pasanganku. Dia harus memenuhi harapanku tentang sebuah pernikahan yang ideal. Oke. Tadinya misalnya berharap aku nanti kalau udah menikah aku ingin punya rumah yang bersih setiap hari, yang resik sehingga keluargaku bisa nyaman dan sebagainya. Dalam perjalanan nanti tiba-tiba berubah tuh, kita nggak tahu kapan. Jadi ekspektasi dari pasangan. One day di rumah lagi lihat-lihat ruang tamu, tiba-tiba ngelihat ada kotoran gitu di lantai. Lalu si istri mungkin panggil suaminya. Suamiku, sayang, coba deh kamu sini. Lalu diajak berlutut melihat
ada satu titik di lantai, kenapa ada debu di sini? Kenapa kamu nggak bersihin ini? Oke, kita lihat udah ada perubahan nih dari cita-cita, idealisme, kerinduan menjadi ekspektasi. Lalu seakan-akan pasanganku inilah yang bertanggung jawab untuk memenuhi harapanku. Lalu waktu ini udah terjadi, bergeser lagi tanpa kita sadar dalam perjalanan pernikahan, seakan-akan pasangan kita mulai berhutang sama kita. Kalau ada yang nggak ideal, itu salah kamu. Karena kamu nggak begini, karena kamu nggak gitu, you owe me the kind of ideal marriage that I want. Sehingga tanpa kita sadar, yang tadinya pernikahan di awal tujuannya adalah aku ingin memberikan diriku untukmu demi kebaikanmu, yang terjadi adalah kamu tidak memenuhi harapanku. Kita lihat pergeserannya dari idealisme tentang perkawinan menjadi ekspektasi bahwa kamu harus memenuhi. Lalu yang ketiga, tahap yang berikutnya seakan-akan semua udah salah kamu. Pokoknya kenapa kamu nggak begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu. Seakan-akan semuanya adalah tugas kamu untuk membuat pernikahan ini menjadi ideal dan menjadi baik. Lalu perkawinan yang tadinya adalah sebuah covenant, sebuah pertukaran pribadi, aku menjadi milikmu, kamu menjadi milikmu, berubah menjadi seperti sebuah kontrak. Kontrak itu adalah pertukaran barang. Kalau kamu bersihin kamar, aku akan buang sampah. Kalau kamu begini, aku akan begitu. Oke, menjadi sebuah negosiasi, akhirnya tidak lagi fokusnya untuk mencintaimu, menyenangkanmu, kebaikanmu, pilihanmu, prioritasmu, tetapi sekarang menjadi idealismeku. Dan di titik ini, kita jadi lupa bahwa panggilan awal pernikahan, sakramen mengatakan bahwa aku mencintai kamu. Mencintai itu artinya aku mau melakukan apa yang baik untukmu. Tapi setelah sekian lama jadinya, kenapa kamu tidak memenuhi keinginanku? Fokusnya bukan lagi aku yang mau mencintaimu, artinya aku mau memberikan diriku demi kebaikanmu. Yang tadinya fokusnya kamu, fokusnya jadi aku. Efesus 5 ayat 21 bilang begini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu satu sama yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris kadang-kadang menggunakan kalimat humble yourself to one another with reverence to Christ. With reverence to Christ. Jadi kalau bilang di dalam takut akan Kristus bukan seperti orang yang ketakutan, tetapi maksudnya di dalam rasa hormat, kekaguman akan Kristus. Dan ayat 21 ini adalah ayat yang mendahului semua pembicaraan Paulus tentang pernikahan. Karena setelah ayat 21, ayat 22, Paulus langsung bicara tentang pernikahan. Hai suami-suami, hai istri-istri, tunduk pada suami, suami mengasihi istri, dan sebagainya. Tetapi sebelum bicara panjang lebar, Paulus menggarisbawahi, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apa sih artinya rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain? Artinya, your desire comes first. Prioritasmu terlebih dahulu. Kesenanganmu terlebih dahulu. Artinya, kalau saya punya prioritas A, B, C di dalam hidup saya, dan istri saya punya prioritas D, E, F di dalam hidup saya. Kalau saya mencintai istri saya, maka saya mengejar yang D, E, F. Tapi kalau istri saya mencintai saya, dia mengejar yang A, B, C. Artinya, saling mendahulukan apa yang baik bagi pasangannya. Bukan saling menuntut dari pasangannya apa yang menurutku baik. Ini beda banget antara mengejar idealisme pernikahan sama mengejar apa yang baik untukmu. Itu dua hal yang beda. Dalam perjalanan pernikahan, seringkali fokusnya menjadi apa yang menurutku ideal di dalam pernikahan ini. Padahal kalau kita ingat, di
di dalam janji sakramen, yang kita ucapkan bukan soal idealismeku, tapi soal apa yang baik untukmu. Saint Augustine bilang mencintai adalah menginginkan apa yang baik bagi orang lain. Apa yang baik bagi sesamaku. Maka di dalam pernikahan, waktu Paulus bilang rendahkan dirimu antara satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus, Paulus bicara tentang bagaimana kita perlu mendahulukan yang lain, bukan mengejar idealismeku sebagai suami atau ku sebagai istri. Nah, kalimat yang berikutnya ini penting banget. Ini penting banget. Di dalam takut akan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Di dalam takut kan maksudnya di dalam kekaguman akan Kristus, di dalam hormat pada Kristus. Maksudnya begini. Kalau misalnya kita nih punya relasi dengan Yesus ya. Kita kan semua punya relasi dengan Yesus. Lalu saya ini atau kita ini merasa begitu bersyukur pada Yesus. Aduh, Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, Tuhan itu agung, Tuhan itu begitu luar biasa untukku. Maka Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa dan Engkau sudah mati untukku, I want to give my life to you gitu. Aku mau berikan hidupku untukmu Tuhan. Aku ingin membalas cintamu Tuhan. Lalu Yesus bilang begini, oke, kalau kamu begitu kagum, kamu begitu bersyukur, kamu begitu ingin memujiku akan kebaikanku, dan kamu begitu ingin melayaniku, energi itu, kerinduan itu, kekuatan itu, kata Yesus, salurkan kepada istrimu. Salurkan kepada suamimu. Itu maksudnya with reverence to Christ. Di dalam takut akan Kristus. Jadi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi undangan untuk mengutamakan yang lain bukan karena yang lain itu layak, bukan karena yang lain itu hebat, bukan karena yang lain itu keren. Hai istri-istri, rendahkanlah dirimu di hadapan suamimu. Bukan karena suamimu itu begitu hebat, tetapi karena kamu takut akan Kristus. Hai suami-suami, rendahkanlah dirimu di hadapan istrimu. Bukan karena istrimu itu cantik. Bukan karena istrimu itu begitu mengagumkan. Tetapi karena kamu takut akan Kristus. So kita lihat yang menjadi referensi, yang menjadi point of reference di dalam perilaku saling rendah hati antara suami istri, itu bukan karena suaminya itu bijaksana, atau istrinya itu cantik, atau suaminya itu pemimpin keluarga yang sangat hebat, atau karena istrinya itu sangat bijak. Bukan. Walaupun suaminya nggak bijak kadang-kadang, walaupun istrinya menjengkelkan kadang-kadang, walaupun si suami begini, walaupun si suami begitu, atau walaupun istri begini dan begitu, perintahnya tetap rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain karena Kristus. Bukan karena dia. Bukan karena suaminya, bukan karena istrinya. Jadi kadangkala, kalaupun suaminya kadang-kadang menjengkelkan, atau kadang-kadang istrinya menyebalkan, it doesn't matter. Karena perintah untuk mencintai dan merendahkan diri antara suami dan istri dilakukan bukan karena suami atau istrinya itu layak, tetapi karena Kristus. Dengan demikian kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari hubungan suami dan istri. With reverence to Christ. Artinya yang menjadi reference, yang menjadi tolok ukur, yang menjadi alasan, yang menjadi dasar perilaku suami kepada istri, dan yang menjadi dasar, yang menjadi referensi perilaku istri kepada suami adalah Kristus. Bukan karena suaminya baik, bukan karena istrinya baik. Kebaikan suami dan kebaikan istri naik turun. Kenapa? Karena kita manusia lemah. Karena kita manusia rapuh. Tetapi Kristus itu kuat. Kristus itu pokok. Kristus itu referensinya. Dengan demikian, suami selalu punya alasan untuk rendah hati
di hadapan istri. Istri selalu punya alasan untuk memprioritaskan suami karena semuanya dilakukan bukan karena pasangannya, tapi karena Kristus. Maka dengan demikian, sakramen ini menjadi hidup. Lalu kita lihat betapa suami dan istri harus saling belajar mencintai. Dan untuk mereka bisa mencintai sehabis-habisnya, mereka perlu menimba cinta terus dari Kristus. Lalu mereka perlu merendahkan diri terhadap satu sama lain. Dan mereka lakukan itu bukan karena pasangannya menyenangkan, tetapi karena Kristus. Wah, kalau suami dan istri melakukan ini terus di dalam hidup mereka, wah, janji Tuhan, janji kesetiaan Tuhan itu nggak pernah gagal. Melalui kesetiaan proses ini, suami dan istri perlahan-lahan diubahkan dan menjadi kudus. Dan kita lihat gereja punya banyak kekayaan. Orang tuanya Santa Teresa, anak-anak Yesus misalnya. Suami istri dua-duanya dikanonisasi. Dua-duanya menjadi kudus. Karena dua-duanya menjadikan Kristus sebagai pusat dari pernikahan mereka. Bukan kehendakku, bukan kehendakmu. Maka teman-teman semuanya, menikah itu bukan soal rencana si suami atau rencana istri pertama-tama. Tetapi rencana Tuhan bagi suami dan istri. Maka pertanyaannya, kita kan sering kali ya, kalau jadi suami dan istri ya, biasanya tuh ya udah, yang penting udah punya duit cukup, punya kerjaan, ada rumah, biasanya di awal-awal pernikahan, oke lah, nggak perlu rumah yang gede, tapi langsung sama-sama bikin agenda rencana ke depan, mau punya rumah seperti apa nanti, lalu mau punya investasi yang return-nya seperti apa, mau punya aset yang bagaimana, lalu rencana anak-anak gimana. Pertanyaannya, waktu sedang membuat rencana itu rencana suami istri atau melibatkan Tuhan di dalam menyusun rencana sebagai pasangan suami istri. Karena yang sering terjadi adalah suami dan istri yang penting udah sah di gereja, lalu setelah itu apapun rencana yang mereka buat ke depan itu nggak lagi mengundang Tuhan. Mereka coba berpikir pokoknya apa yang baik aja untukku. Padahal undangan Tuhan adalah supaya terus-menerus menyertakan Tuhan. Maka waktu mereka mulai berhenti menyertakan Tuhan di dalam hidup mereka, lalu kemudian dalam perjalanan pernikahan mereka, misalnya mereka mulai merasa kosong, mulai banyak tantangan, lalu mereka akhirnya mulai saling menyalahkan, ada masalah, lalu ya udah, mereka saling melemparkan kesalahan terhadap satu sama lain. Tetapi kalau kita lihat sebelum mereka sampai ke titik itu, di tengah jalan ini apa sih yang mereka lupakan? Mereka terus mengundang Tuhan nggak sih? Mereka terus-menerus belajar mencintai nggak sih? Waktu mereka menyusun rencana, itu sekedar rencana mereka atau mengundang Tuhan sih menuntun di dalam kehidupan mereka? Maka nggak heran, teman-teman semua boleh Google misalnya, di Amerika angka perceraian tinggi banget memang. Tapi untuk pasangan-pasangan yang berdoa bersama, tingkat perceraiannya itu 1 dari 10.000. Bayangkan, untuk pasangan-pasangan yang berdoa bersama, tingkat perceraian 1 dari 10.000. Boleh silakan di Google untuk nyari angka validnya, lalu penyelenggara surveinya dan sebagainya. Tapi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melekat pada sang sumber cinta akan terus dipenuhi dengan cinta sehingga sanggup mencintai. Lalu waktu mereka terus-menerus bertumbuh di dalam kapasitas dan intensitas cinta, ya mereka menjadi makin hari makin sukacita dan makin hari makin kudus di hadapan Tuhan. Maka jelas banget bagi kita semuanya. Mari buat teman-teman yang ingin dan rindu untuk satu hari nanti menikah, berangkatlah dari sakramen pernikahan yang sah.
Karena sakramen itu mengundang Allah, kekuatan Allah yang mengikat seluruh perjalanan pernikahan kita di dalam janji Tuhan yang teguh. Sehingga di dalam perjalanan pernikahan itu, waktu kita terus melekat pada Tuhan, selalu ada rahmat, cinta yang cukup untuk memenuhi hati dan hidup kita, untuk saling mencintai sebagai suami istri, dan pada akhirnya bertumbuh bersama di dalam kekudusan. Dan orang yang paling kudus, pasangan yang paling kudus adalah pasangan yang paling happy, paling berbahagia di dalam Tuhan, paling berbuah di dalam Tuhan, karena hidup mereka paling melekat pada cinta itu sendiri. Baik teman-teman, saya berhenti di sini. Silakan kalau ada teman-teman yang mau share, teman-teman yang mau nanya, atau Bro Farid mau menambahkan dengan sharing atau pertanyaan, silakan. Oke kok, ini ada pertanyaan sih yang udah masuk dari Japri. Ini ada yang bertanya bagaimana jika ada pernikahan yang di dalamnya tidak ada kasih dan ada sikap saling bersaing, bahkan ada pengancaman pembunuhan di dalamnya. Bagaimana solusi terbaik untuk mempertahankan pernikahan tersebut? Pertama-tama doa, undang Tuhan di dalam pernikahan itu. Oke? Pertama-tama doa, undang Tuhan, dan pegang janji Tuhan. Oke, orang seringkali berpikir bahwa kalau berdoa itu instan. Hari ini doa, besok harus ada jawaban. Sehingga orang begitu lihat besok nggak ada jawaban, rasanya putus asa, nggak mau berdoa lagi. Oke, itu yang pertama, doa, undang Tuhan. Oke. Nah, dalam perjalanan, kalau sampai ke titik itu, artinya tuh kan dalam perjalanannya itu menyimpangnya itu pasti lumayan jauh itu. Keluar dari cinta Tuhannya itu pasti lumayan jauh. Oke. Maka butuh kekuatan, rahmat Tuhan untuk hadir, doakan pasangannya, kalau si suami ya doakan istrinya, kalau istrinya yang sadar duluan, doakan suaminya. Tetapi yang pertama-tama berdoa dan jangan berhenti berdoa dulu. Terus berdoa, jangan putus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, cari lingkungan yang bisa mendukung kamu. Oke, kalau kamu yang sadar akan situasi ini adalah si suami, ya suami cari teman-teman. Jangan berjuang sendirian. Oke, cari teman-teman, cari komunitas yang bisa membantu kamu, yang bisa mendoakan kamu, yang bisa menopang kamu di dalam Tuhan, supaya pilihan-pilihan yang kamu buat adalah pilihan-pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, firman Tuhan akan membela kita. Firman Tuhan akan bawa kita keluar di dalam kasih Tuhan. Oke, tetapi kita harus berpegang dan hidup benar di dalam Tuhan. Dan untuk itu kita perlu teman-teman yang baik, yang di dalam Tuhan juga, yang bisa support kita. Oke. Yang ketiga, kalau tadi saya dengar bahkan sampai ada ancaman pembunuhan, berarti saya menduga kemungkinan besar ada kekerasan di dalam rumah tangga juga. Kemungkinan ada unsur KDRT di dalamnya. Kalau ada unsur KDRT yang kuat, maka cari imam, cari romo yang bisa bantu mendampingi, dan kemungkinan besar kalau itu memang membahayakan, mungkin si istri atau si suami harus dipisahkan dulu. Karena keselamatan jiwa masing-masing itu harus jadi prioritas. Maka saya nggak bicara cerai, tetapi pisah tempat tinggal untuk mengurangi risiko adanya kekerasan yang terjadi antara suami dan istri. Waktu sedang pisah, carilah solusi. Cari imam, cari pembimbing atau konselor misalnya, pihak-pihak ketiga yang bisa membantu supaya situasi ini bisa dimediasi, lalu pada waktunya nanti prosesnya harapannya akan menjadi membaik, lalu hubungannya bisa dipulihkan. Apakah saya ngomong ini harapan kosong? Enggak. Saya punya seorang sahabat yang sudah cerai sipil, pisah, tinggal selama 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun,
Itu istrinya berdoa, lalu suaminya kemudian sadar. Setelah suaminya sadar, suaminya datang ke Tuhan. Akhirnya suaminya deketin mantan istrinya yang udah cerai sipil. Dia datengin lagi, dia harus ketemu lagi sama mantan mertuanya, ceritanya ditolak dan dia menghadapi berbagai banyak tantangan. Tapi setelah dideketin lagi mantan istrinya selama setahun kira-kira, akhirnya mereka pergi retret bersama-sama, mereka rekonsiliasi, mereka saling memaafkan. Akhirnya keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Pernikahan yang udah cerai sipil selama 2 tahun, akhirnya dipulihkan lagi. Mereka berkumpul lagi menjadi suami dan istri bersama anak-anak. Dan mereka sekarang bersama-sama sekeluarga hidup di dalam Tuhan dan melayani. Tetapi saya nggak bilang bahwa ini proses yang gampang, ini proses yang susah, tapi saya tahu pasti bahwa kalau kita setia, Tuhan juga lebih setia lagi untuk membantu kita melewati seluruh proses ini hingga tiba pada apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Gitu, Bro. Oke, terima kasih, Ko. Kemudian ini untuk pertanyaan berikutnya, apakah dari Maria bisa menanyakan langsung? Saya agak bingung dengan pertanyaannya. Iya, bisa. Oke, dipersilakan Maria. Gimana jika dalam pernikahan banyak kendala di bagian kemudahan, yaitu muda-mudi Katolik, sampai dianggap dalam masih nikah aja sifatnya seperti anak kecil umur 3 tahun terus gitu. Terus dibilangin katanya nggak usah nikah-nikah aja karena masih TK, padahal aslinya udah 20 atau 30 tahunan gitu. Jadi maksudnya dia mau masuk ke dalam pernikahan, tapi teman-temannya bilang jangan dulu deh, kelakuan kamu masih kayak anak-anak gitu ya? Iya gitu. Oke, teman-teman tuh bisa sangat subjektif ya, tapi teman-teman bisa juga benar. Oke, kalau misalnya teman-teman baik, teman-teman sahabat kita bilang ke kita bahwa kelakuan kita masih kayak anak-anak, jangan-jangan mereka benar. Tapi untuk membuat ini menjadi lebih objektif, yang saya biasanya share ke teman-teman untuk orang masuk ke dalam pernikahan, masuk ke dalam sebuah relationship, pacaran, lalu kemudian nanti mungkin menikah, saya selalu ngajak teman-teman untuk ngelihat 3 hal. Yang pertama, apakah dia sudah memiliki tujuan dan nilai-nilai hidup yang jelas berdasarkan iman. Itu yang pertama. Ada banyak orang yang belum tahu tujuan hidupnya apa, ditanya nilai-nilai yang paling penting dalam hidupnya apa, dia nggak bisa jawab. Tujuan hidupnya apa, dia juga nggak tahu mau jawab apa. Apalagi tujuan hidup yang berangkat dari imannya dia, juga dia nggak bisa jawab. Bagi saya, kalau memang benar dia nggak bisa jawab, ya dia nggak siap untuk sebuah relationship. Saya sering kasih contoh begini, kalau saya jadi orang tua gitu ya, saya punya anak perempuan, lalu satu hari anak perempuan saya bawa pacarnya dia cowok datang ke rumah, saya akan tanya sama pacarnya dia, kamu hidupnya mau dibawa kemana sih? Gitu. Lalu kalau dia jawab nggak tahu, habis dia pulang saya bilang sama anak perempuan saya, kamu putusin aja dia deh. Gila, hidupnya aja kagak tahu mau dibawa kemana. Masa saya mau kasih anak perempuan saya ikut sama dia? Lah dia aja nggak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Oke, jadi buat saya nomor 1 penting adalah tujuan, nilai-nilai, dan iman yang jelas. Yang nomor 2 adalah dia harus sudah bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Keputusan yang bertanggung jawab itu artinya dia nggak cuma asal ngemeng. Ada orang itu kan yang cuma ngomong doang tapi nggak ngelakuin. Oh saya mau begini, saya mau kerja, saya mau gini, tapi dia nggak pernah kerja, tapi dia males pagi siang sore malam gitu. Atau mungkin dia masih SMA gitu, pacaran, dia nggak bisa bertanggung jawab. Kenapa? Karena mau pergi sama pacarnya aja mesti minta duit dulu sama mama papa di rumah gitu kan. Jadi kan artinya dia belum bisa bertanggung jawab gitu. Nah, itu yang nomor 2, dia harus sudah bisa bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Sedangkan yang nomor 3 adalah dia harus tahu apa artinya mencintai dan bukan menggunakan. Oke, mencintai itu artinya memberikan diri demi kebaikan orang lain, menggunakan itu artinya atau nafsu itu artinya menggunakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Ada orang misalnya yang masuk ke dalam relationship, tujuannya adalah supaya aku nggak kesepian. Nah, kalau tujuannya supaya aku nggak kesepian, berarti kan tujuannya aku. Itu bukan cinta. Oke, dalam terang teologi tubuh, itu nafsu, karena tujuannya aku, tujuannya bukan dia. Kalau cinta, itu selalu tujuannya, aku memberikan diriku demi kebaikan orang lain.
Tapi kalau tujuan dari relationship itu atau tujuan dari pernikahan itu adalah supaya aku lebih bahagia, supaya aku lebih stabil, supaya aku ngerasa lebih secure, supaya aku, kalau semuanya tujuannya adalah aku, maka dia belum siap untuk masuk dalam relasi, apalagi perkawinan, karena dia sendiri belum tahu apa artinya mencintai. Nah, saya selalu share kalau 3 hal ini sudah ada, 3 hal ini sudah jelas di dalam hidupnya dia, maka dia sebetulnya sudah cukup siap untuk masuk ke dalam sebuah relationship yang kemudian berpotensi untuk menjadi sebuah pernikahan. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang begitu, ya boleh cek aja diri sendiri, bener nggak sih aku nih sebetulnya udah siap atau belum. Kalau bener, ya mungkin memang dia belum siap. Tapi kalau dia udah 3 poin tadi, dia udah cukup bisa bertanggung jawab, ya nggak usah didengerin teman-temannya, melangkah aja di dalam Tuhan, masuklah di dalam sebuah relationship, lalu ya jalankan relasi yang penuh tanggung jawab di dalam Tuhan, semoga bisa membawa ke dalam pernikahan yang membuat kita bertumbuh dalam kekudusan. Oke, thank you Koko. Thank you juga, Maria. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari chat. Pertanyaannya, apakah pernikahan yang dilakukan antara 2 orang yang beda agama atau pernikahan yang dilakukan oleh orang yang telah menikah sebelumnya, misalkan duda atau janda, atau orang yang pernah mempunyai masa lalu yang gelap ya, dari masa lalu yang gelap, apakah masih dapat dikatakan suatu pernikahan yang kudus? Hari ini saya bicara tentang pernikahan yang kudus di dalam konteks pernikahan Katolik. Oke, jadi bagi saya pernikahan yang ideal, cita-cita pernikahan kudus, cita-cita pernikahan ideal bagi kita sebagai pengikut Kristus, bagi umat Katolik, pertama-tama adalah pernikahan di dalam sakramen. Di dalam sakramen yang sah oleh gereja. Karena ini adalah ungkapan yang dijelaskan oleh Paulus di Efesus bab 5. Oke, hai istri tunduklah pada suami, suami kasihi istri seperti Kristus kepada jemaatnya dan sebagainya. Sehingga lewat gambaran sakramen ini sungguh-sungguh suami dan istri menjadi wajah Kristus dan jemaatnya. Nah, di luar ini tentu saya nggak familiar, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah gereja mengundang kita untuk masuk di dalam kekudusan ini. Di luar ini tentu ada unsur-unsur pertimbangan satu dan lain hal. Kalau bicara tentang perbedaan agama juga tentu ada perbedaan rumusan di dalam pernikahannya. Pada umumnya gereja mengakui bahwa setiap pernikahan dari agama lain apapun adalah pernikahan yang sah. Tetapi bagaimana itu kemudian dikaitkan di dalam kekudusan dalam konteks pernikahan Katolik, tentu itu menjadi sangat berbeda karena setiap agama punya rumusan, punya pemahaman tentang pernikahan yang berbeda-beda juga. Gitu, Bro. Oke. Kalau ini yang telah menikah sebelumnya ini mungkin yang dari gereja lain ya, maksudnya dia. Jadi misalkan dia udah pisah ya, terus dia mau menikah kembali secara Katolik mungkin, dan orang yang pernah mengalami dunia hitam ya mungkin, pertanyaannya. Ya, kalau bicara tentang sebetulnya isu yang mendasar terletak pada status perkawinannya dia. Kalau misalnya soal dunia hitam, maksudnya kita masing-masing punya kehitaman kita masing-masing ya kayaknya ya, karena kita semua adalah orang-orang yang rapuh. Saya suka bilang hanya karena hitamnya saya beda dari hitamnya kamu tidak menjadikan saya berhak menghakimi kamu gitu, karena kita semua punya kehitaman dosa yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau mau dibilang bahwa dia punya masa lalu yang hitam, saya rasa saya juga punya masa lalu yang hitam. Jangan-jangan hari ini saya masih hidup di dalam hitam-hitam tertentu gitu karena kerapuhan saya gitu. Jadi kalau bicara tentang dosa dan sebagainya, saya kira yang penting bukan soal apa yang terjadi kemarin, tapi soal apa yang kita pilih hari ini dan besok. Apa yang kita pilih hari ini dan besok. Nah, terkait dengan status pernikahannya, tentu perlu dilihat latar belakang pernikahannya dia seperti apa.
gitu, dengan gereja mana dan sebagainya, karena ada berbagai macam denominasi dan setiap denominasi punya rumusan yang berbeda-beda. Saya usul untuk kasus ini bisa dibawa misalnya ke romo paroki kamu untuk dilihat lebih jauh rumusan pernikahan kamu sebelumnya itu seperti apa misalnya, atau temanmu atau siapapun, sehingga dari situ bisa dilihat status pernikahan dia itu sebetulnya seperti apa, sehingga dengan demikian bisa membuat keputusan yang lebih jelas terkait dengan pilihan yang bisa dibuat hari ini dan besok. Oke, thank you, Ko. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari chat, dari Jenny. Jika di dalam pernikahan itu kedua orang itu dijodohkan dan tidak ada perasaan cinta sama sekali, apakah masih bisa menjaga kekudusan atau bagaimana cara menjaga kekudusan kalau berada dalam kasus seperti itu? Iya, ini konteksnya pasangan yang sudah menikah gitu ya? Iya. Iya ya. Tadi kan isunya di dalam pernikahan itu karena dijodohin maka nggak ada perasaan gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Ya. Tadi siapa namanya? Jenny ya? Jenny ya, Jenny. Jenny ya, Jenny. Oke. Jenny, saya kira bukan cuman orang yang dijodohin yang perasaannya nggak ada, kebetulan perasaannya nggak ada di awal ya, karena kalau dijodohin berarti di awal. Tapi untuk orang-orang pasangan-pasangan yang sudah menikah yang lain juga di dalam perjalanan pernikahan mereka perasaannya selalu naik turun. Ada kalanya perasaannya begitu kuat, apalagi di awal-awal, tetapi dalam perjalanannya kadang-kala perasaannya benar-benar hilang gitu. Perasaan berbunga-bunga, perasaan suka dan begitu tertarik misalnya. Perasaan itu selalu naik turun di dalam hidup kita. Kalau kita lihat lagi soal perasaan lebih jauh ya, kan Yesus katanya mencintai kita ya. Lalu pertanyaannya waktu Yesus lagi memikul salib menuju puncak Golgota, apakah perasaannya berbunga-bunga mencintai kita? Saya rasa enggak. Perasaannya enggak berbunga-bunga mencintai kita. Perasaannya waktu itu ya pokoknya dia tahu bahwa dia mencintai, dan karena dia mencintai maka dia bersedia menanggung berbagai situasi atau salib yang harus dia pikul for the sake of love, demi cinta. Maka kalau tadi isunya adalah perasaan, yang saya mau share adalah mencintai itu bukan hanya soal perasaan. Mencintai itu adalah sebuah pilihan. Awalnya mungkin bisa bermula dari perasaan. Tetapi kemudian dalam perjalanannya mencintai itu menjadi sebuah pilihan yang kita buat setiap hari. Pilihan bahwa aku ingin memberikan diriku demi kebaikan dia. Nah, pilihan itu yang kita buat setiap hari, itulah yang menjadikan pernikahan itu sah. Sakramen itu sah. Karena walaupun bisa jadi bermula dari sebuah proyek perjodohan orang tua kita misalnya. Oh, orang tua kita jodohin aku dengan ini. Tetapi begitu kita masuk dalam pernikahan, lalu kita misalnya membuat pilihan. Aku sekarang sudah menikah, maka aku membuat pilihan untuk mencintai dia setiap hari. Dan pilihan yang kita buat setiap hari itulah yang menjadi kekuatan kita untuk menjalankan pernikahan. Pilihan yang berangkat dari janji sakramen itu punya daya kekuatan rahmat Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita untuk menjalani pernikahan. Maka saya bisa menyarankan ke Jenny misalnya sama seperti ada pasangan-pasangan yang setelah sekian tahun menikah gitu ya, itu kehilangan perasaan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa. Lalu mereka bilang, Tuhan, aku ingin mencintai dia, Tuhan. Enkindle in our hearts. Nyalakan kembali atau nyalakan rasa cinta itu di dalam hatiku. Berikan aku kekuatan, Tuhan, untuk mengasihi. Dan dari pengalaman banyak pasangan, mereka kemudian menemukan bahwa Tuhan memberikan memperbaharui perasaan mereka, meneguhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga buat kamu saya menyarankan doa, minta kekuatan Tuhan untuk meneguhkan perjalanan kamu. Kamu bilang, aku ngerasa perasaannya garing banget nih Tuhan, tolong berikan perasaan yang
yang bisa membantuku untuk menjalankan pernikahan ini sehingga pernikahan ini sungguh-sungguh bisa menyenangkan hatimu dan juga membawa kebahagiaan bagiku dan bagi suamiku misalnya. Dan lihat deh, coba lihat. Nanti akan ada pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu yang membuat kamu bersuka cita di dalam pernikahan ini. Itu bro. Oke, terima Oke, kasih. thank you, Ko. Thank you juga, Jenny. Ya, ini ada dari IG Inspire, dari akun Winar Sasmito. Jadi ini sebenarnya pertanyaan agak mirip. Bagaimana sebagai manusia terkadang kita mempunyai mood yang berganti-ganti. Salahkah itu Kak Riko apa yang harus dilakukan? Berkaitan rasanya pertanyaan. Iya, nggak apa-apa, mood boleh naik turun. Nggak apa-apa, kita semua mood kita selalu naik turun. Tapi cinta itu nggak bersandar pada mood. Kalau cinta kita itu bersandar pada perasaan doang, wah betapa rapuhnya cinta kita. Cinta itu tidak melekat pada perasaan semata-mata. Makanya tadi saya mengutip dari 1 Yohanes 4, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Cinta itu adalah menginginkan dan memilih apa yang baik bagi orang lain. Bukan perasaan indah berbunga-bunga. Cinta itu bisa disertai dengan perasaan indah berbunga-bunga, bisa disertai dengan perasaan semangat, bisa disertai dengan berbagai macam perasaan. Tapi kadangkala kalau perasaan itu semua nggak ada, kita tetap bisa mencintai. Karena cinta itu adalah soal menginginkan dan memilih apa yang baik bagi orang lain. Jadi walaupun kadangkala moodnya lagi jelek nih, tapi kita tetap bisa memilih untuk mengucapkan apa yang baik bagi orang lain. Melakukan apa yang membawa kebaikan bagi orang lain. Saya kasih contoh, waktu saya masih SD dulu, masih kecil, kadangkala ibu saya itu malam sebelumnya baru marah-marah sama saya gara-gara saya dapat nilai jelek di sekolah. Saya baru dihukum misalnya, lalu ibu saya marah-marah sama saya malamnya. Kemudian setelah habis marah-marah saya tidur ya udah malam. Pagi bangun, itu walaupun bangun saya tahu itu ya mama saya masih kesel sama saya, masih sebel sama saya. Tapi pagi-pagi itu dia tetap bangun. Dan dia tetap bikinin sarapan buat saya, lalu menyiapkan bekal makanan buat saya bawa ke sekolah. Yang mama saya lakukan adalah dia mencintai saya dengan cinta yang melampaui perasaan. Cinta yang tidak terbatas pada feeling, mood, atau emotion. Cinta yang sudah bertumbuh, berkembang dari ranah perasaan, jadi pilihan, kemudian dari pilihan, jadi komitmen. Maka khususnya dalam pernikahan, cinta itu tidak lagi bersandar pada sekadar perasaan, tetapi sudah masuk ke tahap yang komitmen. Kalau pilihan itu pacaran tuh, aku memilih untuk mencintai dia walaupun dia nyebelin. Tapi sampai satu titik, waktu kita ngerasa nggak cocok, aku memilih untuk putus. Bye-bye, selesai. Tapi kalau sudah masuk dalam pernikahan, itu udah one step lebih kuat lagi. Bukan cuma perasaan, bukan cuma pilihan, tapi komitmen. Komitmen itu artinya gini, hari ini aku bangun tidur, perasaanku nggak enak, aku mencintai istriku. Besok kalau aku bangun dan perasaanku nggak enak, aku tetap akan mencintai istriku. Karena cintaku kepada istriku bukan lagi soal perasaan. Kalau ada perasaan, puji Tuhan. Tapi kalau hari itu perasaanku lagi datar, atau perasaanku lagi jelek, atau moodku lagi tidak beraturan, tidak apa-apa. Karena cintaku sudah jauh melampaui perasaan saja. Cintaku bagi pasanganku adalah komitmenku seumur hidup. Dan komitmen seumur hidup itu yang kita lakukan dengan setia, itu tetap menyenangkan hati Tuhan, walaupun kadangkala tidak disertai dengan perasaan-perasaan yang indah. Jadi jangan mendasarkan cinta pada perasaan semata-mata. Kalau ada perasaan, nggak apa-apa. Itu baik. Tapi kalau nggak ada perasaan, kita tetap mencintai. Karena cinta bukan soal
perasaan saja, tapi soal pilihan dan komitmen. Oke, thank you, Ko. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah masih dapat dikatakan suatu pernikahan yang kudus? Bisa, bisa. Artinya gini, waktu orang misalnya pasangan ya, pacaran, lalu mereka salah nih, melakukan kesalahan. Mereka melakukan hubungan seks sebelum nikah, sehingga akhirnya pihak perempuan hamil. Lalu waktu pihak perempuan hamil, keluarga kemudian misalnya menyarankan untuk menikah. Pertanyaannya pertama-tama gini, apakah mereka harus menikah? Jawabannya tidak. Tidak harus menikah. Oke, kadangkala menikah hanya dengan alasan karena sudah keburu hamil, jangan-jangan itu bisa menjadi keputusan salah yang kedua. Keputusan salah yang pertama adalah melakukan hubungan seks di luar nikah. Keputusan salah yang kedua adalah menikah hanya karena sudah hamil duluan. Oke, lalu biasanya nanti di dalam proses kanonik itu ditanya tuh sama Romo, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai dia dan sebagainya. Kalau memang kemudian pernikahan dilangsungkan karena memang waktu kanonik ditanya sama Romo, pihak laki-laki, pihak perempuan, itu biasanya ditanya tuh, kenapa kamu mau menikah gitu. Lalu apakah hanya karena dia sudah hamil? Kalau jawabannya iya, hanya karena dia hamil, tetapi sebetulnya nggak mencintai atau nggak mau, itu biasanya dikasih catatan tuh sama Romo. Lalu Romo bilang, mungkin baiknya kamu tidak menikah. Tapi kalau memang berangkat dari pilihan untuk mencintai, ya nggak apa-apa. Palingan kemudian sama Romo, oke, kamu berbuat salah, kamu ngaku dosa. Setelah ngaku dosa, diampuni dosanya, lalu kanonik, lalu kalau kanonik lalu memang terbukti memang kedua belah pihak membuat keputusan untuk menikah berangkat dari pilihan untuk mencintai seumur hidup satu sama lain secara bebas, total, setia, berbuah. Kalau memang dasarnya itu ya nggak apa-apa. Lalu kemudian pasti pernikahannya kemudian diizinkan dan mereka akhirnya masuk di dalam pernikahan, sakramen. Apakah pernikahannya itu kudus? Jelas pernikahannya itu kudus. Pernikahannya itu tetap pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan, sakramennya sah, dan kalau mereka menghidupi sakramen itu dengan sungguh-sungguh, ya mereka juga akan diundang oleh Tuhan masuk di dalam perjalanan menuju kekudusan. Oke, Ko. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Apakah seks adalah bagian utama dari pernikahan dan bagaimana menjaga kekudusan secara seksual dalam pernikahan? Apakah diizinkan menonton film porno dalam melakukan hubungan seks atau melakukan role play atau melakukan tukar pasangan atau sejenisnya? Tadi pertanyaannya yang pertama tadi apa, Bro? Apakah seks bagian yang terpenting gimana? Bagian utama dari pernikahan dan bagaimana menjaga kekudusan secara seksual dalam pernikahan. Apakah diizinkan melakukan hubungan seksual dan sambil menonton film pornografi atau melakukan role play atau melakukan tukar pasangan dan sejenisnya? Oke. Yang pertama dulu ya, apakah seks adalah bagian yang paling utama di dalam pernikahan? Bagian yang paling utama dalam pernikahan adalah cinta. Cinta itu diungkapkan lewat pemberian diri suami kepada istri, istri kepada suami secara istimewa lewat hubungan seks. Oke, tapi ingat, seks itu menjadi utama karena cinta, bukan hanya sekedar seks di dalam konteks mencari kenikmatan. Bahkan di dalam ajaran teologi tubuh, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa suami dan istri bisa loh melakukan hubungan seks dan dianggap sebagai sebuah perzinahan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Santo Yohanes Paulus II mengatakan cinta itu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Sementara nafsu, lawannya, itu menggunakan orang lain demi kenikmatan atau kepentingan diri sendiri. Nah, seks itu bisa dilakukan karena dua hal tadi. Karena cinta
yaitu suami ingin memberikan dirinya bagi istri, istri ingin memberikan dirinya bagi suami. Di dalam mereka saling memberikan diri, mereka mengalami kenikmatan seksual. Itu baik, itu kudus. Tapi bisa juga begini, suami lagi nafsu banget nih, dorongan seksualnya tinggi, dia paksa istrinya untuk berhubungan seksual sama dia demi memenuhi kenikmatannya dia. Maka ini bukan cinta namanya. Ini namanya nafsu. Istri juga sama. Istri lagi gairah seksualnya lagi tinggi dan dia paksa suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengan dia. Padahal mungkin suaminya nggak mau, lagi capek nih pulang kantor. Buka pintu rumah, istrinya di rumah nih ya, masih dasteran, pakai rolan rambut, baju muka masih bau bawang putih di dapur. Suaminya dipaksa diseret masuk ke dalam dapur untuk melakukan hubungan seks sama dia. Misalnya biar hot di kompor misalnya. Nah, ini cinta bukan? Ini bukan cinta, ini nafsu. Nah, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kalau yang terjadi itu adalah nafsu, maka suami dan istri sedang berzinah bersama-sama. Jadi, seks bisa jadi perzinahan antara suami istri. Tapi seks bisa juga jadi ungkapan cinta yang kudus antara suami dan istri. Tergantung seks itu ungkapan apa. Kalau itu ungkapan nafsu, itu bisa menjadi perbuatan zina. Tapi kalau itu ungkapan cinta yang murni, maka itu adalah perilaku yang mengungkapkan cinta yang kudus antara suami dan istri di hadapan Tuhan. Oke, nah jadi kalau berangkat dari situ, apakah seks itu bisa menjadi yang utama? Bisa, waktu itu berangkat dari cinta. Ungkapan pemberian diri suami kepada istri, istri kepada suami, mereka memberikan diri bagi satu sama lain, sehingga dua menjadi satu tubuh. Yes. Oke. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi jelas. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau gitu boleh nggak suami istri nonton film porno sama-sama gitu dalam rangka supaya bisa spice up mewarnai, menghidupkan hubungan seks antara suami dan istri gitu misalnya. Cara pandangnya begini. Ingat tadi, cinta itu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Nafsu itu menggunakan orang lain demi kepentingan dan kenikmatan diri sendiri. Apa yang terjadi waktu suami dan istri nonton film porno bareng? Nonton film bokep bareng. Si suami nonton film. Di film itu, anggaplah nonton filmnya, film pornonya straight nih ya, cowok sama cewek nih ya. Waktu suami ngelihat film porno, dia ngelihat cewek lain yang telanjang di film itu dan dia gairah seksualnya bangkit. Lalu pertanyaannya, dia gairah seksualnya bangkit sama siapa? Sama cewek itu sebetulnya yang ada di film, bukan sama istrinya. Sama cewek yang ada di film. Maka pertama-tama dia sebetulnya sudah berzinah di dalam hatinya. Karena dia jadi menginginkan perempuan itu yang ada di film. Untuk kepuasan dia. Sama, si istri juga begitu. Waktu dia ngelihat film porno, film bokep, lalu gairah seksualnya bangkit. Bangkitnya sama siapa? Sama suaminya? Bukan. Sama orang yang ada di film itu. Jadi sebetulnya, Yesus bilang begini, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzinah di dalam hatinya. Jadi waktu kita lagi nonton film porno dan kita jadi terangsang secara seksual sama orang yang ada di film itu, kita sudah berzinah di dalam hati kita sebetulnya. Nah, itu pertama ya, masing-masing sudah berzinah sebetulnya dengan orang lain yang ada di film. Lalu yang kedua, waktu aku gairah seksualku bangkit atau muncul kepada orang itu yang ada di film, aku lampiaskannya sama siapa? Sama istriku. Dengan kata lain, aku menggunakan tubuh istriku untuk melampiaskan dorongan seksualku terhadap perempuan yang ada di film. Itu menggunakannya dua kali. Yang pertama menggunakan perempuan yang ada di film demi kepuasanku. Yang kedua, menggunakan tubuh istriku demi kepuasanku juga. Dua-duanya bukan cinta. Dua-duanya nafsu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membangkitkan relasi cinta antara suami dan istri di dalam hubungan seks
kalau sarananya yang dipergunakan adalah nafsu terhadap orang lain. Coba bayangin ya. Mau membangun hubungan cinta antara suami dan istri, tapi sarana yang dipergunakan adalah dengan membangkitkan gairah seksual si suami istri ini terhadap orang lain. Nggak mungkin bisa. Maka di samping perilaku itu sendiri sudah bertentangan dengan moral cinta, perbuatan itu sendiri juga tidak akan melekatkan suami istri menjadi semakin erat. Tapi perilaku itu justru akan membuat suami dan istri semakin jauh, dan semakin terpisah karena mereka justru melakukan perzinahan dengan pihak ketiga. Apalagi role play, menggunakan orang ketiga, orang lain yang ikut dilibatkan di dalam relasi ini juga. Atau mencari berbagai macam sarana-sarana yang membuat mereka fokus pada hal-hal yang fokus pada orang yang lain. Beda sama stimulasi seksual. Kalau suami dan istri melakukan hubungan seks, lalu mereka melakukan foreplay, stimulasi seksual dengan berbagai cara, selama intensi hati mereka ingin memberikan diri demi kebaikan satu sama lain, itu nggak masalah. Karena itu artinya tetap berangkat dari cinta. Tetapi kalau sudah melibatkan orang lain, maka kita bicara tentang berzina dengan orang lain yang bukan pasangannya. Gitu, bro. Oke kok, ini mungkin kalau tidak ada pertanyaan terakhir ya, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan, jika seseorang itu menikah tapi dia tidak ingin memiliki keturunan, mungkin takut karena biaya dan masa depan, apakah pernikahan tersebut masih memenuhi sifat dari pernikahan Katolik yang union dan procreation itu? Ya, ini disayangkan ya, seringkali terjadi di dalam pasangan suami istri. Sebetulnya dalam proses kanonik, hal ini pasti ditanyakan oleh imam. Karena sebuah sakramen itu dalam prosesnya untuk menjadi sebuah sakramen yang jelas nih sebagai ungkapan cinta Tuhan, maka si calon suami dan calon istri di dalam proses kanonik itu pasti ditanya nih sama si Romo gitu untuk melihat bagaimana mereka ini mencintai satu sama lain, dan pasti si Romonya mau ngelihat apakah mereka ini mau masuk ke dalam hubungan pernikahan berangkat dari cinta yang bebas, total, setia, dan berbuah. Lalu biasanya di awal di kanonik mereka bilangnya, oh iya mau punya anak, mau, semuanya serba oke. Lalu akhirnya diizinkan menikahlah mereka. Tapi kemudian setelah menikah, mereka ada yang berubah pikiran. Atau mungkin waktu kanonik bohong. Tetapi kemudian sesudahnya baru kemudian mereka sepakat untuk nggak mau punya anak. Sebetulnya waktu mereka memilih untuk tertutup pada kehidupan, mereka melanggar hakikat dari cinta itu sendiri. Karena suami dan istri kan dipanggil untuk mencintai satu sama lain sebagaimana Tuhan mencintai. Dan cinta Tuhan itu kan bebas, total, setia, berbuah. Ini ada apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II di dalam teologi tubuh. Berangkat dari mana? Dari Yesus yang mati di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, pilihan Yesus untuk mencintai itu bebas, total, setia, dan berbuah. Bebas, gak ada yang maksa, total, Yesus berikan dirinya semuanya, setia sampai mati di kayu salib, dan berbuah. Berbuah maksudnya kematian Yesus di kayu salib, itu buahnya adalah kita mendapatkan anugerah hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, karena suami istri itu menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain, maka cintanya juga harus menggambarkan cinta Allah. Dan cinta Allah itu bebas, total, setia, berbuah. Maka cinta suami istri itu harus cinta yang terbuka pada buah kehidupan. Waktu mereka pasangan suami istri ini tidak terbuka pada buah kehidupan, mereka sedang melanggar hakikat cinta Tuhan di dalam relationship
mereka. Oke. Apakah pernikahannya sah? Iya, waktu mereka menikah kan dulu mereka bilangnya iya, mereka mau punya anak sehingga diizinkan oleh imam untuk kemudian menerima sakramen, menjadikan hubungan itu sebuah sakramen. Tetapi kemudian dalam perjalanan karena mungkin mereka dihimpit oleh kesulitan ekonomi, karena mereka dihadapkan dengan tantangan kesejahteraan hidup yang semakin sukar misalnya, atau kadangkala imannya menjadi goyang karena melihat berbagai tantangan, sehingga mereka jadi takut, lalu akibatnya mereka nggak mau punya anak. Iya, saya akan bilang ke pasangan-pasangan yang seperti ini, kalau bisa ngobrol sama sahabat atau sama orang yang bisa dipercaya, secara iman mungkin cukup dewasa, coba deh ngobrol, lalu minta pendapat mereka, minta mereka membantu di dalam proses supaya hari lepas hari mereka diteguhkan di dalam iman dan akhirnya berani untuk mencintai seperti Tuhan mencintai, yang terbuka pada kehidupan. Tetapi lain halnya dengan pilihan untuk menunda. Pilihan untuk menunda itu bukan berarti tertutup pada kehidupan. Ada kalanya, ada situasi-situasi tertentu di dalam kehidupan pernikahan yang mana situasinya memang sangat tidak memungkinkan. Maka pasangan suami istri ini bukannya mengatakan aku tidak mau punya anak, tetapi dia mengatakan aku belum mau punya anak sekarang. Karena situasinya masih seperti ini. Misalnya tempat tinggal nggak layak dan sebagainya. Tetapi nanti misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi, waktu situasi membaik, aku mau kok punya anak. Nah ini berbeda nih. Ini bukan tertutup pada kehidupan, tetapi ini menunda kelahiran karena justru mau bertanggung jawab pada cinta mereka sebagai suami istri dan sebagai orang tua. Menunda kelahiran bisa dianggap sebagai tanggung jawab mencintai. Tetapi menolak punya anak sama sekali, menolak anugerah kehidupan, baru yang dianggap sebagai menolak hakikat cinta itu sendiri. Maka kalau menunda, nggak masalah. Yang penting mungkin dalam prosesnya didampingi sehingga menundanya nggak kelamaan. Tetapi kalau itu benar-benar tertutup dan menolak kehidupan, wah ini yang perlu, ini yang lebih serius untuk ditangani. Boleh mencari pembimbing rohani yang bisa membantu untuk membuka pikiran, meneguhkan di dalam iman, sehingga waktu mereka mencintai dengan cinta yang terbuka pada kehidupan, mereka akan melihat bahwa mereka lebih sukacita di dalam pernikahan mereka. Itu bro. Oke, thank you bro. Rico. Untuk sebelum kita menutup sesi kita pada malam hari ini, mungkin dari Rico ada 1-2 kata atau pesan penutup untuk para kaum muda yang akan memasuki pernikahan atau yang sudah menjalani pernikahan, dan sekaligus menutup kita dalam doaku. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, orang seringkali tuh menggampangkan pernikahan hanya sebatas sakramen itu cuma soal administrasi, pencatatan. Sementara yang penting itu adalah punya kerjaan, punya uang, punya rumah, bisa punya rencana yang banyak sekali terkait pada materi. Padahal sebetulnya ya, pernikahan itu pertama-tama bukan soal berapa banyak materi yang sudah kita miliki, tetapi seberapa banyak kita sudah menimba kasih Allah di dalam hidup kita. Karena nanti waktu kita masuk dalam pernikahan, atau buat sahabat-sahabat teman-teman yang sudah menikah pasti menyadari betapa perjalanan pernikahan itu adalah perjalanan di mana kita perlu terus mencintai dan mencintai, memberikan diri terus-menerus dan gak ada habis-habisnya. Dan ini hanya mungkin dijalankan kalau kita melekat pada pribadi Yesus. Maka persiapan yang paling penting untuk masuk ke dalam pernikahan, atau kekuatan yang paling utama di dalam menjalankan hidup pernikahan
adalah hidup yang sungguh-sungguh melekat pada Yesus. Orang seringkali berpikir ini, oh iyalah yang penting jadi orang Katolik yang benar. No. Kadangkala ya ini ya baru terasa gunanya kalau udah mulai ada badai di dalam kehidupan pernikahan atau keluarga. Tapi kalau kita baru mau melekat sama Tuhan, kalau udah ada badai, udah telat. Karena seringkali udah keburu putus asa, udah keburu ketakutan, udah keburu resah, berlebihan. Maka untuk mengantisipasi semua yang terjadi di depan, mari teman-teman semuanya, hari ini juga kita membangun kebiasaan melekat erat-erat dengan Yesus, Sang Sumber Cinta. Sehingga perjalanan pernikahan kita nanti adalah perjalanan pernikahan yang terus-menerus dibanjiri oleh cinta Tuhan. Di mana ada banjir cinta Tuhan, di situ selalu ada banjir sukacita Tuhan juga di dalam hidup kita. Maka mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama, mohon kasih dan penyertaan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengundang kami dengan hatimu yang begitu luas untuk terus-menerus menimba cinta dari samudera hatimu Tuhan. Taburkanlah Tuhan rahmat-Mu, kerinduan di dalam hati kami untuk melekat kepadamu, untuk terus-menerus memohon penyertaan-Mu di dalam hidup kami, menerima kasih-Mu setiap hari lewat hidup doa, lewat kitab suci, lewat sakramen ekaristi, sakramen tobat. Biarlah Tuhan semua sarana-sarana hidup rohani ini membuat kami berlimpah-limpah di dalam cinta-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mencintai seperti Engkau mencintai. Kami berdoa Tuhan bagi semua yang masih lajang, masih yang single, yang jomblo, biarlah Tuhan sertai dengan kekuatan cinta-Mu, sehingga waktu mereka masuk di dalam pernikahan, mereka menjadikan pernikahan mereka sarana untuk bertumbuh di dalam kekudusan dan bertumbuh di dalam sukacita bersama dengan-Mu. Pertemukan sahabat-sahabat kami ini Tuhan yang masih single dengan pasangan hidup yang dari Engkau Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka menjadi pasangan suami istri yang berkenan di hadapan-Mu. Buat semua pasangan suami istri Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan jamah suami-suami dan istri-istri, supaya semuanya boleh mengalami cinta Tuhan yang terus-menerus memampukan pasangan suami istri ini untuk hidup di dalam kekudusan dan di dalam sukacita Engkau. Buat yang sedang mengalami berbagai konflik dan badai, Tuhan jadilah kekuatan yang teguh di dalam pernikahan mereka, supaya mereka boleh melihat Tuhan, bahwa waktu mereka bersandar kepadamu, Tuhan menjadi penolong yang utama dan memampukan mereka untuk membangun pernikahan yang kudus dan bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami semua supaya kami semua senantiasa melekat di dalam kasih dengan Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari Ko Riko, dari tim Domus Cordis. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. So, sebagai salah satu wujud usaha kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu masuk ke dalam sebuah komunitas. Waktu Yesus ingin membentuk murid-muridnya menjadi orang-orang yang tepat, dia memasukkan mereka ke dalam komunitas kecil berjumlah 12 orang, dan di sanalah mereka bertumbuh dalam iman serta mewujudkannya
dalam pilihan-pilihan dan perilaku kasih. So here's 7 things you will get by joining virtual community. Yang pertama, akan ada beberapa refreshment materi untuk pertumbuhan rohani teman-teman semua. Yang kedua, akan ada beberapa tools untuk membantu pertumbuhan rohani teman-teman juga. Yang ketiga, akan ada teman-teman baru juga yang pasti sepemahaman dengan teman-teman. Terus yang keempat, bisa lanjut ngobrol-ngobrol secara informal atau membahas berbagai isu yang membantu pertumbuhan iman teman-teman. Yang kelima, ada kesempatan untuk ikut mendesain program-program lain juga. Dan yang keenam, ada kesempatan melayani bersama baik secara online ataupun offline. Dan yang ketujuh, akan ada info kegiatan pelayanan orang muda lainnya di grup tersebut. Dengan begitu, DC mengundang teman-teman yang belum pernah nih masuk ke virtual WhatsApp group untuk join. Dan ada undangan buat teman-teman semua juga untuk masuk ke dalam sebuah komunitas. So, buat teman-teman yang udah masuk ke WAG SH1, stay di situ aja ya. Thank you. Silakan Kak Farid. Oke. Rasanya untuk penutup kita cuma masuk ke sesi foto ya, mungkin kita foto bersama. Untuk yang ingin bergabung dengan komunitas virtual community ini mungkin ada di layar chat. Ini silakan bisa bergabung. Mungkin yang di Instagram mungkin bisa dipaste, nanti bisa juga bergabung. Kita masuk ke sesi foto mungkin langsung. Oke. Oke, yang lain silakan kita foto sebentar sekali. Pada nggak mau buka kamera semua ya. Oke lah. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Ko. Thank you, bro. Ya.